1, 2, 3, 4. Oh, Mitra 4. Oke, karena kalian telah klik video ini, jadi harap tonton sampai habis ya. Selamat datang di podcast Mitra 4 yang tercipta karena disupport oleh Sekolah Tercinta SMP Regina Pacis, Surakarta. Kenalin, ada aku Putih dan ini Deta. Tema podcast kita kali ini adalah kemitraan untuk pembangunan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan hal itu menciptakan sebuah kerjasama atau biasa disebut bermitra. Dan bermitra ini tidak kita terapkan untuk sesama di dalam negeri saja, tetapi juga untuk di luar negeri. Mengapa harus bermitra dengan luar negeri? Nah, hal itu berguna untuk pembangunan negara kita, Indonesia tercinta. Dan tentu saja, di dalam bermitra tersebut juga sudah memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Kemitraan adalah suatu bisnis yang saling menguntungkan dengan upaya untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan dan prinsip bersama. Nah, kalau pembangunan sendiri adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, betul banget tuh. Dan untuk bermitra ada syaratnya juga ya, yaitu harus memiliki tujuan yang sama, kesetaraan, saling menghargai, saling memberi kontribusi, saling memberi efek sinergi, dan saling menguntungkan merupakan syarat-syarat umum untuk bermitra. Dan syarat-syarat umum ini juga harus dipenuhi oleh yang bersangkutan. Nah, kali ini kita akan mendatangkan narasumber kita untuk memberikan contoh tentang kemitraan untuk pembangunan. Selamat datang untuk Dani dan Julia di dalam podcast ini. Nah, untuk Dani, saya punya pertanyaan nih. Salah satu contoh kegiatan tentang kemitraan untuk pembangunan di nasional atau internasional itu apa ya? Untuk kegiatan di tingkat nasional, ada PON Papua yang berisikan pemain olahraga yang mewakili masing-masing daerah. Sedangkan untuk tingkat internasional, contohnya adalah SEA Games 2021 yang ada di Vietnam. Ada lagi contoh untuk kegiatan internasional adalah pertemuan untuk para menteri yang dilakukan untuk meningkatkan perdagangan di ASEAN. Tanya lagi boleh kan, Dan? Kendala yang ada di kegiatan tersebut ada apa aja sih? Boleh kok, kendala yang ada di PON Papua itu ada di persiapan. Hal ini disebutkan oleh Kemenpora setelah menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait PON dan Peparan 2020 di Kemenkop NK. Kalau yang di SEA Games itu ada di faktor pandemi. Karena pandemi COVID-19 ini, SEA Games ditunda sementara. Nah, kalau untuk Julio, apakah ada solusi untuk masalah yang disebutkan oleh Dani? Solusinya adalah dengan mengurangi rasa egois dan meningkatkan perhatian satu sama lain serta terbuka terhadap pendapat satu sama lain. Karena seperti yang kita ketahui, tujuan dari kemitraan ini adalah untuk bekerja sama dan mewujudkan suatu tujuan apapun tujuannya. Apabila kita ingin kemitraan itu berjalan dengan lancar, lebih baik kita mulai dengan saling menghargai. Oh, gitu ya. Kalau kita sebagai generasi muda, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan ini? Kita bisa mulai dari hal yang kecil, seperti mengikuti organisasi. Dengan ini, kita sudah bisa memiliki pengalaman untuk bermitra di masa depan nanti. Kita juga bisa berlatih untuk bermitra dengan berbagai cara, seperti contoh, bekerja sama dalam bidang politik atau olahraga. Dengan ini, kita bisa menambah solidaritas. Kita juga bisa melakukan upaya ini dengan mengikuti peraturan yang ada, tertib dalam lingkungan, dan memperluas pergaulan. Nah, jadi inti dari podcast ini adalah kemitraan untuk pembangunan dapat membuat sebuah negara dapat lebih maju. Kemitraan ini bisa terwujud dari kerjasama antar kampung sampai seluruh warga Indonesia. Dengan kerjasama tersebut, Indonesia dapat lebih maju. Jadi, mari teman-teman kita bekerja sama untuk menjadi generasi yang inovatif dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kita, yaitu untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih.